Halo Sobat Cendekia sekalian, apa kabar? Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu kesempatan investasi yang tentunya aman dan dijamin negara. Seperti biasa kita akan membahas tentang salah satu produk SBN Retail yang sekarang masih ditawarkan kepada publik, yaitu ST011 atau kita mengenalnya sebagai suku tabungan seri yang ke-11. Jadi bagi para sobat cendekia yang sudah sering mengikuti channel ini pastinya tahu ya, karena saya pernah membahas ST010 sebelumnya. Jadi mungkin untuk video kali ini kita bisa agak lebih cepat ya, karena tentunya yang ingin mengetahui seluk-beluk tentang apa yang disebut sebagai suku tabungan itu sudah pernah dijelaskan di ST010. Dan pada video ini kita hanya akan membahas tentang hal-hal yang mungkin berbeda daripada ST010 berikutnya. Dan tentu saja apa yang membuat ST011 ini itu merupakan salah satu kesempatan investasi yang aji mumpung. Aji mumpung dalam artian itu memanfaatkan kondisi ekonomi serta kondisi makroekonomi lebih tepatnya ya, yang pada saat ini sampai dengan sekitar tahun depan tuh menjadikan ST011 ini investasi terbaik untuk orang-orang yang memiliki profil risiko konservatif, maunya investasi di tempat yang aman, dijamin negara, dan tidak perlu takut untuk rugi asalkan dipegang sampai dengan jatuh tempo. Ya, jadi untuk suku tabungan sendiri, ya nama aja suku ya. Suku itu berarti istilahnya adalah produk investasi syariah yang tujuannya itu adalah pembiayaan. Ya, jadi pembiayaan di sini karena SBN ini diterbitkan oleh pemerintah, berarti mungkin lebih menyasar ke arah pembiayaan proyek-proyek yang diadakan oleh pemerintah. Nah, karakteristiknya sendiri masih sama ya dengan yang SBN pada umumnya. Yang pertama pasti bahwa yang bisa membeli ini adalah individu warga negara Indonesia ya yang sudah ber-KTP ya, apalagi ber-NPWP ya. Terus kemudian juga ini pengelolaan investasi dengan prinsip syariah. Kemudian untuk pemesanannya masih sama ya, karena pemesanannya itu dimulai dari 1 juta rupiah. Jadi cukup terjangkau ya untuk kalangan terbatas ya. Kemudian untuk imbalannya itu tipenya adalah floating with floor ya, atau kalau di bahasa Indonesia kan tuh mengambang dengan batas minimal. Ya, nanti kan kita bahas lebih lanjut lagi maksudnya apa. Kemudian untuk tenornya itu ada dua ya. Jadi ini ada tenor 2 tahun jangka pendek dan tenor 4 tahun atau jangka menengah. Ya, kemudian ST ya itu pasti ada yang namanya fasilitas early redemption. Ya, artinya bagi sebagian orang kalau misalnya eh, tidak merasa serk ya jika harus memegang sampai dengan 2 tahun atau 4 tahun, kalau misalnya mau dijual kembali juga bisa ya, asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, terus kemudian keuntungannya pastinya ya pokok dan imbalan dijamin negara. Kemudian tadi early redemption, kalau misalnya ada yang mau menjual lebih dulu sebelum jatuh tempo bisa. Dan ini tidak ada redemption cost oleh pemerintah. Kemudian tingkat imbalannya kompetitif. Tentu saja yang dimaksud kompetitif itu adalah lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN. Tapi nanti kita akan lihat ya bagaimana kalau dibandingkan dengan bunga deposito BPR. Ya, kemudian bagi beberapa generasi ya, terutama generasi Y, Gen Z ya, itu udah tahu kalau cara belinya itu bisa dengan menggunakan beberapa macam upper ya, yang sangat mudah download, mendaftar, beli, jalankan. Kemudian imbalan mengambang ya, sorry, floating rate with floor itu mengikuti perkembangan BI secondary reverse repo rate dengan jaminan imbalan minimal. Ya, jadi karena tadi ya, jadi bulan ini itu ceritanya masih mengacu pada bulan Oktober lalu bahwa BI rate itu sudah naik ya dari 5,75% jadi 6%, sehingga ini nanti yang menyebabkan kenapa kok ST011 ini jika dibandingkan dengan seri sebelumnya yaitu ORI 24 dan yang sebelumnya lagi itu kuponnya naik ya, kuponnya naik itu karena memang float apa namanya floornya itu sendiri sudah naik jadi 6%. Ya, nanti akan dibahas lebih lanjut ya floornya berapa kuponnya. Terus kemudian berpartisipasi langsung membangun negeri ya, ini kan untuk yang jiwa patriotisme ya.
Dan imbalan dibayar tiap bulan, jadi passive income, ya, passive income, terus saja sudah harus dipotong pajak penghasilan, ya, pajak penghasilan final 10%, tapi itu kita mendapatkannya setiap bulan, ya, jadi itu, dan kemudian sesuai prinsip syariah. Nah, untuk kuponnya sendiri atau imbalan ya, di sini kalau suku nggak boleh ngomong kupon ya, tapi imbalan ya. Jadi imbalannya itu untuk yang tenor 2 tahun ya, atau ST011 T2 itu 6,3%, terus kemudian untuk yang ST0111 T4 ya, tenor 4 tahun itu 6,5% ya. Dan ini maksudnya ini seperti ini ya, buat yang belum tahu, yaitu floating with floor itu adalah kalau misalnya ya kita mengacunya pada yang tenor 2 tahun aja dulu ya, imbalannya 6,3%. Misalnya nanti tahun 2024 ya, kalaupun misalnya suku bunga acuan BI Seven-Days Repo Rate itu naik gitu ya, bukan 6% lagi, tapi 6,25% ya. Maka pembayaran imbalan Februari sampai 2024 itu imbalan yang berlaku itu bukan 6,3% lagi ya, tapi 6,55% karena naik 0,25. Tapi bagaimana kalau misalnya bulan Januari besok ya, itu suku bunga acuannya Bank Indonesia turun menjadi 5,75% ya, maka karena ini sifatnya floating with floor, yang mengikuti itu mengikuti pada saat naik saja. Sementara ketika suku bunga acuannya itu turun, maka yang kita dapatkan sebagai passive income itu tetap sama, yaitu 6,3%. Ya, jadi nggak dikunci. Ya, jadi bisa naik tapi nggak bisa turun passive income kita. Seperti itu. Ya. Terus kemudian untuk 6,5 juga sama sih, prinsipnya sama ya. Intinya kalau tipe-tipe seperti ST atau SBR ya, di SBR retail itu memang sangat ideal untuk para investor yang tidak tahu lah ya makroekonomi nanti ke depan seperti apa. Kalau misalnya makroekonomi semakin memburuk, suku bunga harus naik, ketiban cuan. Tapi kalau ketika ekonomi membaik, suku bunganya turun, kita pasti income-nya tetap terjaga di level segitu aja. Jadi seperti itu ya. Oke, untuk syarat ketentuan ini sebenarnya bisa dibaca di kemenkeu.go.id dan kemudian juga di Apert masing-masing. Ya, tapi intinya masa penawaran ya, perlu diperhatikan itu masa penawaran. Jadi kalau misalnya Anda yang melihat video ini mau membeli lewat bank boleh, membeli lewat sekuritas yang menawarkan juga boleh, mau membeli lewat agen penjual efek reksadana tapi juga ditunjuk sebagai penjual SPN juga boleh. Tapi yang harus dicatat itu adalah berakhirnya itu 6 Desember 2023. Ya. Kemudian untuk jatuh temponya itu 10 November 2025 untuk yang tenor 2 tahun dan 10 November 2027 untuk tenor yang 4 tahun. Kemudian nilai nominal per unit 1 juta, serta minimum pesanan juga 1 juta. Jadi kalau misalnya ada teman-teman sekalian ya, sobat cerdik sekalian, kalau misalnya ya punya duit dingin ya, terbatas, takut masuk saham, takut masuk reksadana saham, masih ragu dengan reksadana pendapatan tetap ya, mungkin bisa masuk ke ST 011 ini ya, seperti itu. Nah, kemudian underlying asetnya apa? Underlying asetnya itu disebut sebagai green asset yang milik negara ya, dan proyek dalam APBN tahun 2023 itu underlying aset atau bisa dibilang jaminan pembiayaannya. Ya, terus kemudian apalagi ini? Ya, untuk kupon pertama nanti akan diterima tanggal 10 Januari 2024 ya, tapi ini tipenya adalah short coupon ya. Terus kemudian apalagi ini mitra distribusi nanti bisa dicek sendiri ya di kanal masing-masing. Kemudian settlement early redemption. Jadi kalau untuk teman-teman sobat cendekia yang misalnya berinvestasi di sini dikiranya mungkin pakai uang dingin, tetapi tiba-tiba di pertengahan jalan tuh lagi BU ya, butuh uang. Kapan kira-kira ini bisa saya jual, istilahnya seperti itu ya. Nah, untuk bisa menjualnya itu kalau yang ST11 tenor 2 tahun itu 11 November tahun 2024 tuh mulai bisa mengajukan early redemption atau penjualan lebih awal. Kemudian untuk yang tenor 4 tahun ya itu 10 November 2025. Ya, jadi tanggal-tanggal ini perlu diingat ya untuk sebagai jaga-jaga ya. Harusnya sih di masing-masing sekuritas atau bank atau apart nanti sudah di dokumennya. Jadi kalau misalnya
sobat cerdik yang membeli lewat kanal-kanal tertentu itu, silakan di save ya dokumen tersebut. Oh iya, dan ini juga sering ditanyakan ya, sering ditanyakan di beberapa komunitas ya, bahwa ini sebenarnya itu yang bayar itu siapa ya. Ya tentu saja kalau yang utang pemerintah yang bayarnya dari yang bayarin kupon dan kemudian nanti yang mengembalikan itu saja pemerintah. Cuma yang ditunjuk itu adalah Bank Indonesia. Ya, jadi kalau nanti menerima passive income langsung masuk ke rekening terdaftar yang sobat cendekia masing-masing daftarkan ya, waktu pertama kali mau membeli SPN tersebut ya. Jadi terus akan masuk di rekening tersebut, kemudian kalau ditanya itu sebenarnya dari mana ya, yang mentransfer adalah Bank Indonesia, seperti itu ya. Oke, ini timelinenya ya, timelinenya kemarin udah launching ya 9 November 2023. Kemudian masa penawarannya 6 November sampai 6 Desember, jadi tanggal 10, berarti sudah 4 hari ya. Sudah 4 hari. Terus kemudian nanti 6 Desember tutup, kemudian penetapan hasil penjualan 11 Desember, settlement 13 Desember 2023, early redemption ya 24 dan 25 ya tahunnya. Silakan yang mau early redemption kelak ya. Kemudian kalau yang mau menahan sampai jatuh tempo, disiapkan juga tanggalnya, itu 10 November 2025 sampai dengan 10 November 2027. Ya, seperti itu. Nanti tentu saja ya, kalau kuponnya ditransfer langsung ke rekening bank masing-masing, berarti pengembalian modal awal para sobat cerdik sekalian itu juga masih sama, yaitu akan langsung ditransfer ke rekening bank sobat cerdik masing-masing. Seperti itu. Oke, dan lintas distribusi ya banyak ya, jadi banyak bank-bank, terutama bank-bank KBMI 4, KBMI 3, KBMI 2 itu biasanya saling berebut ya, berebut kuota untuk bisa mendapatkan klien ya yang ingin di SPN, terus kemudian di beberapa ini ya sekuritas ya, misalnya BRI Dana Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Terima Kasih Sekuritas, kemudian ada juga ya di beberapa apart Bareksa, Tanam Duit, Fantastik, Bibit dan sebagainya. Ya, kemudian P2P lending ya, ada modal dan juga ada investri. Jadi terserah ya, terserah yang mana yang kira-kira Anda cocok ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat sendiri ya, kita lihat contohnya misalnya ada 3 apart ya, 3 apart yang paling dikenal oleh banyak investor muda ya, terutama investor muda reksadana, yaitu Bareksa ya, kemudian Bibit dan Tanam Duit ya. Jadi tiga-tiganya bisa ya, Anda bisa membeli di 3 apart ini, dan kalau saya bilang ya sebaiknya secepat mungkin ya kalau tertarik ya, karena di sini baru 4 hari ya, jadi dikasih waktu 30 hari ya, masih ada 26 hari lagi menuju penutupan 2 tipe suku tabungan ini, tapi ternyata sudah terjual hampir 50%. Jadi yang tenor 2 tahun sudah terjual 47%-an, terus tenor 4 tahun sudah terjual 40 ya hampir 42%-an ya. Cuma emang dari pengalaman ya, pengalaman ini tuh bisa dibilang ini salah satu yang terlaris, tapi bukan satu-satunya yang terlaris sepanjang sejarah sih. Ya, karena di awal tahun ini pun ketika suku bunga lagi peak ya di 5,75% bulan Januari, itu saya lupa serinya apa ya jenisnya ya. Tapi eh, nasibnya sama dalam artian tuh baru beberapa hari itu sudah hampir 60-70% gitu loh, udah laris gitu. Terus kadang-kadang masih harus ditambah kuotanya sama pemerintah, sama Kementerian Keuangan gitu. Bahkan saya pun istilahnya sampai ya saking tertariknya ya dengan produk tersebut, saya sampai ikut war lah. War dalam artian itu saya itu sampai ya nungguin jam 1, jam 2 untuk sudah berjatah, itu pun pas hari terakhir gitu loh. Memang sengsara banget lah istilahnya gitu. Tapi ya kalau saya pikir mungkin karena sudah habis duluan ya duit-duit para investor di awal tahun, pertengahan tahun. Nah, di akhir tahun malah ada kesempatan yang sangat bagus ya, terutama 6,5% per tahun. Jadi seperti itu. Jadi ya silakan kalau mau memanfaatkan, bisa cepat-cepat ya, bisa di Bareksa, bisa di Bibit, bisa di Tanam Duit, ataupun di tempat-tempat yang Anda tahu ya. Nah, terus kemudian kalau
kita lihat ya, kupon seperti itu sebenarnya cocok apa enggak ya. Memang kalau kita lihat ini adalah kupon yang tertinggi, salah satu kupon yang tertinggi di tahun ini, dan kemungkinan tidak akan terulang sampai dengan tahun depan. Ya, jadi mungkin Januari sampai dengan Juli tahun depan, mungkin kalau ada surat utang yang sejenis ya dengan SBY Retail ini mungkin masih bisa lah 6,2, 6,4%. Tapi kalau sudah setelah Juli atau mungkin Agustus 2024 itu ya katanya, karena aja katanya proyeksi pemerintah, katanya itu suku bunga akan turun ya, karena The Fed juga pasti akan menurunkan suku bunganya, sehingga ekspektasinya ya mungkin ini kesempatan terbaik yang terakhir dalam satu siklus 4 tahunan sekali, seperti itu ya, seperti itu. Nah, kalau soal cucuk-cucukan ya, soal cucuk-cucukan, kita coba perbandingkan saja ya. Kita perbandingkan di tabel simulasi investasi ST11 ini ya. Jadi kita bandingkan dengan deposito Bank BUMN ya. Ini saya ambil rata-ratanya itu 2,65% ya imbal hasilnya ya. Ini dari rata-rata bunga deposito 4 bank BUMN. Terus kemudian deposito Bank BPR ya, ini saya ambil 6,75%. Ini adalah batas tertinggi yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS sampai dengan bulan November ini ya. Terus kemudian ST11 tenor 2 tahun 6,3%, dan ST11 tenor 4 tahun 6,5% ya. Nah, baik deposito maupun suku utang itu memiliki perlakuan pajak final yang berbeda-beda. Jadi kalau kita lihat secara gross-nya saja, kita akan melihat bahwa deposito Bank BPR itu yang terbaik ya, deposito BPR yang terbaik. Tapi kalau sudah dikurangi dengan pajak penghasilan final ya, di mana produk perbankan ya, tabungan ataupun deposito, kalau jumlahnya sudah melebihi 7,5 juta di dalam tabungan bank tersebut ya, atau deposito bank tersebut, itu sudah kena 20%. Ya, sudah kena 20%. Jadi kita lihat imbal hasil netnya untuk deposito Bank BUMN pada umumnya itu adalah 2,12%. Sementara deposito Bank BPR itu 5,4% netnya ya, setelah dipotong pajak penghasilannya. Nah, kemudian kalau ST bagaimana? Kalau ST itu mengikuti acuan pajak penghasilan final untuk obligasi yang terbaru menjelang Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, yaitu 10%. Ya, jadi 6,3% ketika dikurangi pajak jadinya 5,67% netnya. Kemudian untuk yang tenor 4 tahun 6,5% kena pajak penghasilan final 10%, jadinya 5,85%. Ini adalah imbal hasil netnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita mau menjawab ya, lebih cocok mana sih kalau punya duit banyak gitu loh. Masuk di deposito bank yang dijamin LPS atau dimasukkan ke surat utang pemerintah ya, yang dijamin oleh negara atau pemerintah langsung. Ya, dari sini aja kita tahu ya jawabannya ya. Secara net lebih cocok di sukuk tabungan yang kali ini. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalnya memang sudah cocok ya, bagaimana hasilnya? Ya, hasilnya kalau saya mempunyai modal investasi sekian. Nah, yang namanya sukuk tabungan ya, atau SBN itu kan minimal 1 juta ya, minimal 1 juta. Ya. Kalau misalnya punya minimal 1 juta pun ya kita nggak bisa berharap pasif income-nya itu jadi to the moon juga lah ya. Ya, 1 juta ini kalau ditaruh di ST11T2 itu setiap bulan hanya akan dapat Rp4.725. Sementara kalau yang tenor 4 tahun 4.875. Ya, mungkin angkanya perlu kita ganti ya biar apple to apple ya. Biar apple to apple misalnya kita pakai standar minimal orang nabung di deposito ya, minimal tuh biasanya 5 juta. Tapi anggap aja misalnya 7,5 juta ya, biar sama-sama kena pajak. Jadi fair ya. Jadi kalau dari perbandingan seperti ini pastinya lebih ini ya, masih tetap lebih untung yang ST 11 ini ya, terkecuali kalau memang preferensinya di bank BPR silahkan ya, seperti itu. Nah, terus kemudian kalau misalnya ya kita memiliki modal 10 juta
ya, maka kita di ST ya kita kan mendapatkan passive income per bulan 47 sampai 49 ribu lah ya per bulan. Nah, kalau misalnya ya mungkin ada yang lebih kaya ya, mungkin ada sobat cendekia sekalian yang punya modal dingin 100 juta. Ya, lebih baik dibelikan apa? Ya, dibelikan tanah atau dibelikan SBN. Nah, ini hasilnya ya. Kalau tanah itu kan capital gain ya atau portfolio income. Sementara kalau ST ya, atau SBN retail itu klasifikasinya passive income. Ya. Nah, kita lihat bahwa kalau dengan modalnya 100 juta nanti tiap bulan ya itu akan berkisar di antara 472.000 sampai 487.000 sekian. Itu kalau modalnya 100 juta. Kalau misalnya ya ada di antara sobat cendekia sekalian yang levelnya udah sultan banget nih ya, udah sultan banget dan kepentingannya itu adalah wealth protection ya, protection dalam artian aku punya uang segini tapi aku pengen itu beranak pinak yang tenang-tenang aja lah, nggak usah yang agresif seperti saham, reksadana saham atau bahkan kripto ya. Ya udah taruh saja di ST11 ini, tinggal pilih ya mau tenor 2 tahun atau tenor 4 tahun, nanti hasilnya berbeda juga. Ya, kalau tenor 2 tahun nanti akan dapat passive income-nya per bulan itu 4,7 juta ya dari pemerintah langsung. Dan kalau T4 tenor 4 tahun nanti passive income per bulannya adalah 4,8 juta sekian per bulan. Oke. Nah, jadi istilahnya ya kalau ada yang bilang ini gimana caranya supaya dapat gaji UMR ya, tapi nggak perlu kerja keras ya sudah. Minimal kamu harus punya uang 1 miliar ya. Uang 1 miliar kamu masukkan ke surat utang pemerintah tipe ST ini, ya udah ongkang-ongkang kaki dapat duit ya. UMR lebih gede dari UMR juga. Seperti itu. Ya, maka saya masih bingung ya, masih bingung kenapa kok banyak sekali orang-orang kaya yang istilahnya tuh udah ada cara paling gampang kayak gini kok ya masih terjebak yang namanya ya robot trading, terjebak dengan yang namanya judi online, kakek Zeus itu saya nggak habis pikir. Ya, mungkin mereka butuh pembuktian diri ya, bukan butuh yang namanya wealth protection. Itulah aneh-aneh lah istilahnya seperti itu. Oke, jadi itu tadi tentang ini ya perhitungan imbal hasil ya dalam rupiah ya dengan berbagai skenario. Dan terakhir kali yang mau saya sampaikan adalah terutama bagi para sobat cendekia yang tertarik tetapi dananya itu mepet ya, dananya itu mepet. Nah, saya sarankan tetap aja pakai promo ya. Ya, jadi kalau ada promo, kenapa nggak dimanfaatkan? Ya, cuma yang namanya promo itu tiap berbeda. Ya, kita lihat ya. Kalau misal di Bareksa sampai dengan sekarang ini, sampai dengan tanggal ini, tanggal 10 November, itu promonya itu adalah beli ST11 dapat hadiah reksadana dan emas hingga 30 gram. Ini ada apa terms and condition-nya ya. Jadi kalau kita lihat di sini minimal pembelian untuk yang Bareksa Emas Treasury itu ada 50 juta ya. 50 juta berarti ya 0,1 gram Bareksa Emas dan berlaku kelipatan ya. Dan ini semua pasti menang ya tanpa kuota dan hadiah maksimalnya 30 gram Bareksa Emas pakai kode promo ini. Tapi kemudian kalau misalnya ada yang mau hadiah reksadana 50.000 silakan ya, bisa dengan minimal pembelian 1 juta. Jadi mungkin buat yang kantongnya cekak ya, mungkin lebih cocok untuk memanfaatkan promo yang seperti ini. Tapi ini kuotanya 100 pemenang ya. Kuotanya 100 pemenang ya, dan kalau saya melihat kode promo ini ya, New ST11 ini sepertinya hanya bisa dipakai oleh new investor ya, promo khusus untuk transaksi pertama SPN di Bareksa. Jadi kalau misalnya para sobat cendekia sekalian sudah pernah beli SPN di Bareksa dan pengennya tuh mengejar yang reksadana ya, itu nggak bisa. Ya, itu nggak bisa karena syaratnya harus transaksi pertama SBN seperti itu. Dan kalaupun misalnya transaksi pertama pun itu juga nasabah dengan pembelian tercepat yang berhak memenangkan hadiah ya. Nah, mungkin yang paling rasional untuk Bareksa mungkin ya yang punya duit lebih ya. Minimal 50 juta karena itu pasti dapat ya. Tapi ya kalau kalau misalnya memanfaatkan promo ini berarti harus buka akun juga, akun Emas Treasury di Bareksa. Ya itu nanti terserah, ya terserah Anda masing-masing. Kemudian kalau misalnya Anda punya akunnya di Bibit ya, ada punya akunnya Bibit, di sini ada ini ya,
mekanisme promonya itu modelnya early bird. Jadi yang transaksi 6 sampai 21 November 2023 ya itu yang dapat promo early bird ini. Nah, tapi kalau kita lihat ya, total transaksinya minimal 10 juta. Jadi mungkin untuk yang modelnya cekak banget itu ya mungkin ya nggak bisa pakai promo ini ya. Tapi kalau misalnya ada yang bisa ya minimal 10 atau mungkin 25 juta untuk ikut promo ini ya silakan. Tapi di sini sekali lagi saya ingatkan ini kuotanya ya. Saya concern sama kuotanya. Karena kuotanya itu ratusan orang. Sementara kalau saya lihat dari grup Telegramnya sendiri itu udah membernya sendiri udah puluhan ribu gitu. Ya puluhan ribu. Ya, ini member terbesar, member Telegram terbesar untuk ukuran upper itu di Bibit. Jadi kalau belinya sudah tanggal sekarang tanggal 10 mungkin saya nggak tahu ya masih dapat apa enggak ya. Kayak gitulah ya namanya aja SBN ya. Asal kalian tahu bahwa sebenarnya SBN atau surat utang negara itu memang tujuannya itu wealth protection dan biasanya orang yang butuh wealth protection ya itu adalah orang-orang yang umurnya udah tua banget gitu loh. Di umur pensiun 56 tahun sampai dengan 70 tahun tapi uangnya banyak banget, bingung mau diapain tapi takut buat bisnis, takut buat apa, pengennya yang aman-aman aja lah. Nah, itu di SPN ya memang buat itu sebenarnya gitu loh ya produk ini. Cuma ya pemerintah juga sejak dulu berusaha supaya masyarakat awam juga kalau punya duit itu ya di tempat yang legal gitu loh, jangan judi-judi online ya. Makanya diturunkan batasnya sampai dengan 1 juta. Seringkanya seperti itu. Nah, tapi kalau yang ditanam duit sendiri ya ini juga sama sih early bird ya. Early bird ini kuotanya lebih sedikit lagi. Jadi kuotanya dibandingkan bibit lebih sedikit ya. Jadi ya tapi gini ya. Ini saya mau kasih tahu juga bahwa kalau bibit itu kuotanya kan lebih tinggi daripada tanam duit ya kalau promonya ya. Tapi grup Telegramnya tanam duit sendiri itu sangat 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 minim dan antusiasmenya di Instagram pun juga sangat 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 minim ketimbang kalau di Bareksa ataupun di Bibit. Jadi ya kalau misalnya punya uang 10 sampai 25 juta siapa tahu hoki masih bisa dapat gitu. Ya seperti itu walaupun kalau kita lihat bonusnya lebih tinggi dikit lah ya. Ya udah ya istilahnya kalau misalnya memang mau mengejar promo sekalian investasi yang benar silakan di tempat ini gitu. Nah, khusus misalnya kalau misalnya ada yang mau membeli Bareksa ya, Bareksa ini berdasarkan pengalaman saya ya. Kalau misalnya mau memanfaatkan promo, mungkin promonya bukan dari Bareksanya gitu loh. Tapi promonya dari Tokopedia ya, Tokopedia. Karena Tokopedia nanti di Bareksa itu kalau misalnya kita check out ya, itu ada salah satu kanal pembayaran. Ini nggak bisa saya kasih lihat di sini ya karena ini kan saya kan udah terlanjur beli duluan ya jadi nggak saya ini tapi ada kanal pembayaran e-commerce nanti kalau diklik nanti ada Tokopedia. Nah, nanti buka aja Tokopedia-nya, terus kemudian nanti di apa salin ya. Jadi kode billingnya itu nanti ada di Bareksa, nanti kode billingnya. Jadi masukkan digit, nanti tapi ada ini kok, ada pencetan kopi gitu aja. Jadi pencet aja kopi, nanti buka Tokopedia yang aplikasi ya, jangan yang PC karena PC nggak bisa, ya nggak bisa pakai promo, harus pakai yang versi aplikasi. Masukkan kode billingnya di sini, ya. Dan ini silakan dicek ya, sekali lagi dicek apakah kuota untuk ini masih ada ya. Karena begini, yang biasanya saya andalkan untuk apa namanya promo-promo Tokopedia yang butuh dana nggak sampai 10 jutaan lah ya, itu ada ini, ya ini doang. Jadi ada yang kode promonya GoPay Pajak, terus kemudian loket TKPD dan bayar SPN. Ya, ini kalau saya boleh jelaskan tuh, kalau yang ini ya cashback yang hingga 25.000 dengan GoPay itu minimal 5 juta. Jadi istilahnya check out jumlahnya 5 juta. Nah, tapi nanti bayarnya harus pakai GoPay. Ya, nanti kalau sukses dan bisa dipakai di sini, itu nanti dapat GoPay Coin ya. GoPay Coin ya, GoPay Coin itu 25.000 di sini. Lumayan ya. Jadi kalau buat yang belum tahu, GoPay Coin itu sendiri itu masih bisa dipakai buat beli-beli reksadana di berbagai apart juga. Ya, jadi kalau misalnya 25.000 nganggur, yaudah dibelikan reksadana di Makmur atau mungkin di apa namanya di Bibit atau di Bareksa atau duit gitu.
Dan kemudian ini ya, untuk yang loket TKPD itu juga sama, minimal 5 juta. Cuma yang harus diingat-ingat di sini bahwa yang bisa pakai ini ya kode promo ini itu hanya pengguna pertama. Jadi kalau misalnya para sobat cendekia yang nonton video ini itu mau memanfaatkan promo, sebisa mungkin ya pilih yang ini dulu, loket TKPD. Ini soalnya sekali seumur hidup. Ya, seperti itu. 5 juta. Cuma bedanya dengan yang atas ini, yang loket TKPD ini pada promo ini bisa pakai metode pembayaran apa aja. Ya, jadi bukan e-wallet, tapi bisa aja lewat ya bank-bank ya, Bank BCA, Mandiri, BNI, BRI, ya itu. Nah, terus kemudian kalau misalnya masih punya uang berlebih, mungkin bisa pakai ini ya, bayar SPN Retail seri S01 cashback 10.000. Nah, ini kalau yang cashback 10.000 ini bisa dipakai setiap saat. Dalam arti itu, setiap ada SBN baru, ini juga sama, bisa dipakai. Sama dengan GoPay Pajak ini. Ya, cuma bedanya ya cashback-nya lebih sedikit. Kemudian ini minimal pembeliannya, itu SBN-nya itu minimal 3 juta, kalau nggak salah ingat ya, 3 juta. Terus kemudian metode pembayarannya terserah ya mau pakai BCA, BRI, Mandiri atau bank-bank lain atau mungkin ada pun lah ya intinya banyak banget. Nah tapi cashbacknya ini itu berupa GoPay Coin juga. Jadi kalau misalnya ya urutannya benar, misalnya para sobat cendekia baru mau pertama kali investasi SBN dan urutan pakai promonya benar 5 juta, 5 juta, kemudian 3 juta, berarti ada sekitar 13 juta ya keluar uang 13 juta tapi dapat promonya cashbacknya itu bisa sampai 60.000 ya tapi kalau yang sudah pernah berarti hanya bisa memanfaatkan yang 25.000 dan 10.000 jadi modal 8 juta ada cashbacknya 35.000 ya silakan kalau misalnya mau memanfaatkan cashback ini. Dan kemudian ini sebenarnya ada kupon juga, ya kupon promo dan Tokopedia. Tapi kalau saya bandingkan dengan teman-teman saya di grup Telegram investor reksadana itu, investor reksadana dan SBN ya, itu kayaknya nggak semua orang dapat karena ini tipenya itu kayak hoki-hokian ya, hoki-hokian. Nah, saya dapat nggak tahu dari mana gitu, tapi saya dapat. Jadi bisa dapat diskon 1% hingga 50.000. Minimum transaksi 5 juta. Jadi saya bayarnya itu bukan 5 juta, tapi 4,95 juta. Lumayan lah ya, ada diskon 1%. Nah, tapi sekali lagi yang ini itu saya nggak tahu. Mungkin aja Anda dapat, mungkin aja Anda tidak dapat. Seperti itu. Ya, jadi ini hoki-hokiannya. Oke, jadi mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Jika masih ada yang mau ditanyakan ya, silakan tanyakan di kolom komentar YouTube. Nanti bisa akan saya respon jika saya ada waktu untuk responnya. Oke, jadi kita akhiri video ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya, mungkin dengan SBN yang baru atau mungkin dengan konten-konten terkait dengan reksadana atau yang lain. Baik, izinkan saya tutup video ini. Cerdas keuanganmu, merdeka finansial. Sampai jumpa.